negara anggota Uni Eropa ketar-ketir ada 53 masjid bawah tanah. Siamo puntati come musulmani, ma per forza di cose, diciamo così, siamo stati presi di petto, poi i talk show affrontano questa cosa sempre col centro-sinistra che dice che ci vuole bene ma non ci dà una mano, il centro-destra dice che non ci vuole bene ma il risultato è lo stesso, quindi il problema è grosso, è variegato. Ruang salat yang tersedia semakin menjamur seiring bertambahnya jumlah imigran Muslim di ibu kota Italia. Masjid-masjid itu dibuka di gudang, garasi, apartemen, dan ruang bawah tanah. Pihak berwenang menoleransi praktik-praktik tersebut, meskipun beberapa di antaranya secara teknis ilegal. Tempat-tempat ibadah yang tersembunyi ini adalah tempat di mana radikalisasi mengintai dan di mana, dengan menyamar di antara umat beriman, para serigala yang sering menjadi martir dalam perang suci bersembunyi, ungkap surat kabar 2 Tempo melaporkan pada Jumat, 19 April 2024. Jumlah masjid bawah tanah yang diawasi meningkat hampir 2 kali lipat dari 30 masjid pada 1 dekade lalu, tulis surat kabar tersebut, mengutip laporan Kementerian Dalam Negeri Italia. Jumlah total tempat ibadah yang tidak terdaftar mungkin lebih dari 100, menurut outlet tersebut, yang menggambarkan Roma sebagai ibu kota Islam yang semakin meningkat. Situasi ini tampaknya tidak hanya terjadi di Roma. Jurnalis yang menyamar dari program berita Fuori dal Choro baru-baru ini mengunjungi beberapa masjid bawah tanah di Milan, selama bulan suci Ramadan, memproduksi film dokumenter berjudul Imigran dan Kekerasan, Umat Muslim yang Membenci Italia. Baca juga Menteri Israel dikecam karena tweet serangan ke Iran, cacat, salah satu pria tersebut, yang digambarkan sebagai Islamis radikal, mengatakan dalam Al-Quran tertulis bahwa umat Islam akan mengusir orang-orang Yahudi. Dia juga percaya umat Islam akan segera menaklukkan Barat, dimulai dari Italia karena Italia memiliki hati yang baik, dan sangat dekat dengan Islam. Lihat saja gereja-gerejanya, beberapa orang lanjut usia, 5 orang di sini, 5 orang di sana, ujar pria tersebut kepada wartawan. Populasi penduduk asli Italia semakin menua, dan pada tahun 2023, usia rata-rata adalah 47,7 tahun, serta tingkat kesuburan total di negara tersebut hanya 1,3. Italia juga menjadi salah satu pintu masuk utama bagi para imigran yang menuju ke Uni Eropa, UE, dari Afrika dan Asia, banyak di antaranya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berkampanye dengan janji menindak migrasi, namun sejak itu dia sepenuhnya menerima kebijakan UE yang secara efektif mendorong pencari suaka. Awal bulan ini, polisi Italia menahan seorang tersangka anggota kelompok teroris negara Islam Khorasan, ISIS-K, dalam perjalanan dari Belanda. Ilkomi Sairah Monzoda, warga negara Tajikistan, dicari Interpol karena diduga terlibat dalam perencanaan serangan teroris di UE. ISIS-K mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris bulan lalu di tempat konser Balai Kota Chrochus di luar Moskow. Warga negara Tajikistan merupakan sebagian besar tersangka yang ditangkap pihak berwenang Rusia, yang juga sedang menyelidiki potensi keterlibatan Ukraina. Militer rezim Zionis Israel telah dengan sengaja menghancurkan masjid-masjid di jalur Gaza Utara sejak rezim ilegal itu melancarkan agresi brutal.
Pesawat tempur Israel menjatuhkan bom-bom berdaya ledak tinggi ke Masjid Sheikh Zayed di utara Gaza hingga tempat ibadah umat Islam itu luluh lantak. Warga menemukan puluhan jenazah sebuah keluarga Palestina korban pembantaian yang dilakukan militer Zionis di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza Tengah. Penemuan tersebut terjadi setelah pasukan rezim Zionis ditarik dari kamp pengungsi Al-Maghazi pada hari ke-100 agresi militer rezim ilegal itu ke Gaza. Beberapa jenazah anak-anak merupakan anggota keluarga Arjani telah dikafani. Mereka adalah korban serangan udara Israel di kota Rafah. Serangan udara dan juga darat rezim Zionis Israel ke jalur Gaza selama 100 hari terakhir telah menimbulkan bencana kemanusiaan mengerikan di Palestina. Seperti diketahui, pasukan Israel dengan sengaja menargetkan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan. Akibatnya 337 negara ataupun tenaga medis di Gaza gugur syahid. Selain itu, sebanyak 30 rumah sakit, 53 klinik, dan 150 institusi kesehatan tidak dapat memberikan layanan karena tidak berfungsi akibat serangan militer rezim Zionis. Sejauh ini, 121 ambulan telah hancur akibat serangan udara rezim Zionis dan kini hanya tersisa 6 ambulan yang dapat digunakan di jalur Gaza. Sektor medis di Gaza hancur di saat 60.317 orang terluka dan 10.000 pasien kanker berisiko meninggal. Kerusakan dan kehancuran di Gaza tidak dapat terlukiskan dengan kata dan kalimat. Bencana kemanusiaan melanda Gaza. Di sisi lain, banyak sekali pasukan dari IDF mendapatkan banyak luka-luka dan mereka terpaksa harus dipulangkan dan mengalami penderitaan selama hidupnya karena banyak atau ribuan dari tentara IDF mengalami cacat hidup.